kita dengan firman Tuhan pada malam hari ini yang kembali akan dibawakan oleh Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko, MA PhD. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Pendeta Handi, host kita. Para kekasih, kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, petang hari ini Tuhan, setelah 2 minggu kami berpisah, kami kembali di dalam pengajaran firman yang akan membawa kami bisa mengatasi semuanya. Tuhan, begitu banyak cobaan, begitu banyak problema, begitu banyak kemustahilan kami hadapi semasa kami hidup di dalam dunia ini. Apalagi dengan situasi yang Kau telah nubuatkan pada akhir zaman yang sangat mengerikan dan sangat berat bagi manusia hidup. Kami membutuhkan firman yang akan mengangkat kami. Kami membutuhkan pengurapan Roh Kudus yang akan mengurapi hidup kami, sehingga kami boleh berkenan dan layak untuk masuk di dalam kerajaan sorga setelah kami mengalahkan segala sesuatu yang akan menghambat hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau akan berbicara, Engkau akan berbisik dalam hati kami. Biarlah jari tangan Allah menorehkan firman pada loh hati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, pada petang hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang ketiga. Sekali lagi, seperti kemarin saya sampaikan, saya ingin masuk pada bagian yang keempat. Tetapi bagian ketiga ini ternyata, saudara, ada kunci-kunci rahasia untuk kita bisa mengalahkan, untuk kita bisa mengantisipasi segala cobaan di dalam hidup. Itu sebab tidak sedikit yang Tuhan mau beri kepada kita. Yakinlah, kalau saudara menghadapi sesuatu yang saudara merasa, aku sudah tidak bisa, nggak ada jalan ini sangat mustahil bagiku. Maka saudara harus membuang itu pikiran. Saudara, saya sudah menunjukkan pada bagian ketiga ini berapa banyak kunci rahasia untuk kita bisa menerima kemenangan dari Tuhan. Dan saya kembali pada malam ini bersama dengan Anda akan mempelajari apa saja yang Tuhan mau beri dalam hidup kita sekalian. Dan itu semua istimewa. Itu sebab para kekasih, kita akan masuk pada bagian yang ke-26, part 26. Dan saya ingin untuk kita semua meyakini tentang subtema kita ini. Ya saudara, subtema kita ini adalah luar biasa, prospek mulia. Prospek mulia berarti masa depan yang mulia hanya bagi mereka yang adalah domba yang baik. Nah, jadi sekarang masalahnya, saya ini adalah gembala sidang, ya, hamba Tuhan full timer. Tetapi di mata Tuhan saya adalah domba. Saya juga domba, saudara. Nah, itu sebab bagaimana saya menjadi domba yang baik. Karena hanya domba yang baik menjatuhkan hati sang gembala yang agung. Sehingga gembala yang agung bisa memberikan jalan keluar. Memberi kemampuan, keistimewaan, kesaktian kepada kita untuk menaklukkan segala perkara di dalam hidup kita. Ya, itu sebab tema kita ini penting sekali. Prospek mulia hanya bagi mereka yang menjadi domba-domba Tuhan yang baik. Semua katakan, karena saya mempunyai gembala yang baik. Karena saya mempunyai gembala yang baik. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Para kekasih, di sini tema kita ya, pada tekad yang ketiga. Tekad yang ketiga adalah Anda bisa mengatasinya. Jangan bilang uang yang akan mengatasi, sama sekali keliru. Jangan bilang orang pangkat, jangan bilang kenalan baik, jangan bilang kita mempunyai keluarga yang sangat ahli. Jangan bilang demikian. Ya, satu-satunya yang membuat saudara dan saya mampu mengatasi adalah pengajaran firman yang kita pelajari. Itu sebab luar biasa bila domba-domba Tuhan, kita semua para hamba-hamba Tuhan mau mempelajarinya. Ya saudara, you can get it over. Jangan ciut hati. Ya saudara, 2 buah ayat yang beberapa bulan yang lalu saya dan Anda membacanya. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari pada tujuan. Kata berlari-lari pada tujuan adalah suatu proses, suatu perjuangan, sesuatu yang belum kita dapat.
Tetapi kita sudah ada pada track yang benar. Jalannya sudah benar. Ayo kita lari terus. Ayo kita jalan terus. Saudara, untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi. Kapan saja kita meninggalkan dunia, kita akan masuk di dalam sorga. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Ya, itu sebab ini 2 ayat acuan kita. Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Ya saudara, jadi kuatlah. Jadi kuatlah. Karena kita harus lari terus. Kita masih harus ada pada track kita. Kita ada pada jalur perlombaan kita. Gak usah menga-mengo kiri kanan segala macam. Gak usah kepengen istirahat dulu. Kalau engkau istirahat dulu, engkau ketinggalan. Saudara, itu sebab jadilah kuat. Tuhan, hamba akan terus lari. Hamba terus berjuang. Hamba abaikan semua bisikan teman dan iblis. Hamba buang segala keinginan hawa nafsu dan segala daya tarik duniawi. Hamba mau berlari untuk menerima hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, para kekasih, mari kita akan lanjut perhatikan. Jadilah kuat. Ada 3 rahasia yang mengubah lemah jadi mampu dan kuat. Ya, jemaat Tuhan kita semua membutuhkan. Ya, saudara, kita kuat, kita punya anak. Anak kita belum tentu kuat. Kemungkinan dia sudah dewasa tetapi dia bandel sama kita sebagai orang tua. Atau anak kita masih kecil, kita masih harus membimbingnya. Ya saudara, jadi tidak mesti orang itu di dalam keluarga itu bisa kuat seluruh keluarga. Kalau bisa itu istimewa. Saya bilang istimewa keluarga saudara. Saya bilang istimewa keluarga saudara. Tetapi kebanyakan keluarga dari jemaat saudara, tidak seluruhnya mau datang ke gereja. Tidak seluruhnya mau mendekat kepada Tuhan. Karena mereka merasa pintar, mereka merasa kaya, mereka merasa hebat. Ya itu semua karena kesombongan. Kesombongan anak kita. Kesombongan mantu kita. Cucu kita. Kakak adik kita. Atau keluarga kita. Sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Semua orang yang menjauh dari Tuhan adalah orang sombong. Itu kata Alkitab. Dan saudara mesti tahu orang yang sombong akan dihukum oleh Tuhan. Dia akan dihempaskan ke bawah. Dihempaskan ke bawah. Itu orang sombong. Ya, itu sebab kita harus jaga. Saya senang jemaat ikut mendengar pelajaran ini supaya bisa memberitahu kepada anak cucu kita, menantu kita, ya, keluarga besar kita, bahwa mereka tidak boleh karena kesombongan jauh dari Tuhan. Karena mereka akan berhadapan dengan Allah. Dan mereka pasti kalah. Lambat atau cepat mereka pasti kalah. Itu sebab kita berkewajiban terus-menerus memberitahu kepada keluarga kita. Jangan cuma kita masuk ke sorga sendirian. Kita harus bawa seluruh keluarga kita untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Katakan amin. Halo, katakan amin. Ya, jadi saya dan saudara kita harus yakin. Ini saya perlu tekankan ya. Mari kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Mohon seorang saudara suka bacakan buat kita semua. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8, para kekasih. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tuti. Para kekasih, ayat ini dahsyat sekali. Saya bilang dahsyat kenapa? Karena ayat ini menyimpan rahasia-rahasia yang hebat. Coba pelan-pelan ya, saudara perhatikan.
teks ini dalam Alkitab, saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah. Tuh lihat. Kalimat pertama ini sudah menyatakan bahwa Tuhan Allah itu sangat humanis. Sangat manusiawi. Sehingga dia walaupun matanya Allah, pikirannya Allah, namun dia itu sangat perhatiin kita manusia. Yaitu dengan dia melihat pekerjaan kita. Ya, aku tahu segala pekerjaan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah, jadi Tuhan tuh melihat pekerjaan kita, lalu Tuhan menghadiahi kita. Lalu Tuhan menghadiahi kita dengan apa? Dengan membuka pintu bagi kita yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Wow. Artinya, kalau Tuhan membuka pintu tersebut, saudara, engkau akan bisa mendapatkan hasil terus-menerus. Ya, semua penghasilan, komoditas, bisnis, semua akan lancar masuk kepada saudara. Bayangkan, saudara. Dia membuka pintu yang seorang pun tidak bisa nutup. Barangkali sekarang kita mengalami pintu kita tertutup sekarang. Saudara, maka saudara mesti tahu. Kalau sampai pintu kita tertutup, ada sesuatu kekurangan pada saya. Ada sesuatu kekurangan pada saudara. Apa kekurangannya? Ada tertulis tadi yang kita baca pada kalimat pertama ini. Pekerjaan kita tidak diketahui oleh Tuhan. Nah, repot kan? Kalau sampai pelayanan saudara, pelayanan saya tidak diketahui oleh Tuhan. Loh, kenapa? Padahal aku melayani Tuhan di dalam gereja, aku mengabarkan Injil sebagai penginjil. Masa Tuhan sampai nggak tahu aku melayani? Iya, Tuhan nggak tahu kalau saudara melayani. Kenapa? Karena saudara melayani tidak dengan cara Tuhan. Kalau saya dan rekan-rekan saya hamba-hamba Tuhan, ini penting sekali. Semua aktivis dan semua pejabat yang telah ditabiskan di dalam sinode GKG harus sadar. Jangan cuma melayani aja, punya pos pelayanan, punya jabatan, ada kartu jabatannya yang sekarang sedang dibikin oleh Bapak Handi. Ya, saudara, nggak cukup itu. Mungkin gereja kita besar, tetapi Tuhan tidak mengetahui pekerjaan si pendeta yang gerejanya besar ini. Ada apa? Karena si pendeta ini, walaupun gerejanya jemaatnya banyak, dia tidak melayani Tuhan pada posisi di mana Tuhan inginkan. Pada posisi dan konduite di mana Tuhan menganggap layak untuk melayani Tuhan. Heran ya, kok bisa ya? Bisa, di luar negeri banyak, saudara. Gereja-gereja yang jemaatnya puluhan ribu. Banyak. Ada yang 55 ribu. Tetapi hasilnya, buahnya sedikit. Jemaatnya banyak, ya saudara. Kenapa? Karena kalau jemaatnya banyak, uangnya banyak. Tetapi justru itulah yang membuat sang gembala tidak bisa dipercayai oleh Tuhan. Sehingga pekerjaannya tidak kelihatan oleh Tuhan. Beda dengan kalimat yang kita baca ini. Aku tahu segala pekerjaan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Harusnya, walaupun pekerjaan kita itu kecil, tetapi diketahui oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai kita hanya mengejar jumlah jemaat. Ya, banyak orang Kristen yang bayi, yang kanak-kanak itu kalau melihat, wah gerejanya besar loh, wah hebat. Ini Kristen kanak-kanak ini. Hamba Tuhan sekalipun ya ini kanak-kanak ini hamba Tuhan. Saudara, karena dia melihat tidak dengan matanya Allah. Dia melihat tidak dengan pengetahuan firman. Teologi Alkitab tidak ada pada dia. Karena begitu banyak orang melayani Tuhan
dengan keberhasilan, tetapi tidak dipandang sama Tuhan. Saudara bertanya, kok bisa? Bisa. Ayat Alkitab ada banyak menyebutkan. Makanya di dalam Bible study ini, sebagian kita adalah para pendeta, para penginjil, para pendeta muda, para pembantu pendeta. Perhatikan. Jangan mata kita ini duniawi. Cuma ngelihat jumlah saja. Ya, tetapi kita harus melihat sampai pekerjaan kita ini dilihat sama Tuhan. Maka kita akan dibukai pintu terus. Gak bisa ada yang bisa nutup di depan saya. Gak boleh ada. Saya bilang dalam nama Yesus, gak boleh ada yang bisa nutup di depan saya. Apa sebab? Karena saya punya pekerjaan dilihat oleh Tuhan. Amin. Itulah yang harus kita perhatiin. Itu sebab banyak orang melayani untuk uang. Banyak orang melayani untuk famous, terkenal. Untuk applause, untuk bisa disanjung. Saudara, nggak penting itu. Kalau itu tidak dilihat oleh mata Tuhan, itu repot pada suatu saat. Dan sudah banyak contohnya ya, di seluruh dunia. Satu demi satu gugur, berantakan, berantakan, berantakan. Saya nggak mau. Buat saya nggak perlu jemaat besar, nggak perlu. Buat saya adalah saya melayani dan berkenan kepada Tuhan. Itu lebih penting dari jemaat yang banyak. Saudara, sebab saudara mesti tahu, seorang manusia, ya, seperti apapun hebatnya, dia tidak boleh serakah. Tidak bisa seorang dia mengendalikan 10.000 jemaat. Itu sesuatu hal yang mustahil. Dia harus membuat supaya beberapa orang menggembalakan pada jemaat yang begitu banyak. Gak bisa dia seorang diri. Itu yang menyebabkan kehancuran dari gereja besar di dunia. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, please taruh dalam pikiran ini. Buang sifat rakus. Buang sifat ingin besar. Yang penting adalah ingin berkenan kepada Tuhan. Seberapa banyak pun yang Tuhan beri. Selama Tuhan melihat, aku tahu pekerjaanmu, Timotius. Dan karena aku tahu pekerjaanmu, aku akan membuka pintu yang gak bisa ditutup sama orang. Nah ini loh saudara, yang saya kepingin, yang saudara harus juga mencapai, para pendeta, para gembala. Ya, bahwa pekerjaan kita dihargai, dilihat, dan dihadiahi. Dikasih kesaktian. Di mana pintu-pintu di depan kita akan dibuka. Dan gak ada yang bisa nutup. Yang setuju demikian, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Para kekasih, itu sebab melayani Tuhan dan melayani Tuhan beda. Ya. Saya ingin kita melayani Tuhan dengan baik, hati tulus, tidak rakus, tidak mata duitan. Saya ingin kita melayani Tuhan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Buat apa hidup yang cuma tinggal sebentar? Saudara, harus kita baktikan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, itu ada pada dada saya, pada otak saya. Saudara, apalagi saya hidup sendiri, saya berkata kepada Tuhan, saya mau memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Saya tidak akan sisakan untuk hal yang lain. Hanya untuk Engkau saja Tuhan. Nah itu baru Tuhan akan membuka pintu-pintu di muka saya. Dan saya yakin tidak ada pintu yang tertutup di muka saya. Saudara, keyakinan ini semakin besar pada saya. Setelah Ibu Gembala, istri saya, pulang ke rumah Bapa di sorga. Saya ingin semua gembala sidang, semua yang telah ditabiskan di dalam sinode ini, mempunyai tekad yang sama. Supaya pekerjaannya dilihat sama Tuhan. Itu yang kita tangisi, itu yang kita harap, itu yang kita mohon daripadanya. Jangan sampai Tuhan melewatkan saja. Sepertinya nggak tahu ini, Timotius ini kerja apa, nggak ngerti aku. Aku nggak tertarik soalnya sama si Timotius ini. Nggak tertarik belas.
Wah, celaka saya. Celaka saya. Itu sebab saya harus hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara jemaat biasa, saudara ikut mendukung gembala saudara. Saudara ikut untuk memperjuangkan pekerjaan Tuhan. Maka saudara juga akan mendapatkan upah dari gembala yang agung. Surat 1 Petrus mengatakan, bila sang gembala yang agung akan tiba kembali, maka semua orang yang setia dan semua orang yang bertanggung jawab akan menerima mahkota kehidupan. Yang merindukan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saudara, saya perlu menjelaskan ini, ya. Di mana saya ada kesempatan bicara pada hamba-hamba Tuhan, selalu saya bilang, saya belum mencapainya, tapi saya ingin mencapainya. Mumpung saya masih kuat. Mumpung saya masih dikasih hari hidup oleh Tuhan. Saya berharap Anda juga demikian. Nanti lihat bagaimana Tuhan akan membela saudara. Nanti lihat bagaimana Tuhan akan mengurapi saudara dengan kuat. Nanti lihat apa yang saudara katakan bakal terjadi. Apa yang saudara tengking dalam nama Yesus akan terjadi. Saudara, mujizat selalu terjadi dari mulut saudara. Dari mulut saya. Apa sebab? Karena hati kita berkenan kepada Tuhan. I just told you that so many things we cannot receive from God. It is not because God will not give to us. No. He just want to give everything, royally, totally, abundantly, richly to you and to me. But one single problem in our life is we are not dedicated enough to God. We are too eager in seeing money, applause from people. We want to be raised up by anything that we can do. That's why we want to do only the big things only. We don't want to do anything that is a little bit or just little only. Saudara, orang yang sedemikian ini, everyone that doing by him or herself willing, then God will leave him or her. Will leave him or her. And God will not see again. And that's why the work that we have did, the work we have done so long, so famously, so fastly, God still don't see it. Don't see it. He cannot see it. Where have you do, Timothy? I can see nothing. Aku nggak bisa lihat apapun, Timothy. Kamu kerja apa? Tuhan, masa engkau tidak melihat? Aku pekerjaannya besar, Tuhan. Jemaatnya puluhan ribu. Enggak, aku nggak lihat. Mau apa saya? Mau apa, saudara? Itu sebab penting sekali. Mumpung kita masih bisa mengoreksi, ya. While we are still have all the capacity and also have the opportunity to recorrect, rebalance ourselves and our work, we should do it as soon as possible while we have enough time, enough energy, enough mercy, and enough blessing from God. Saudara, saya yakinkan Anda, melayani Tuhan itu mudah. Susahnya kalau saya mulai sombong. Susahnya kalau saya mulai mata duitan. Itu susah. Tetapi selama saya jujur, selama saya rendah hati, selama saya tulus di hadapan Tuhan, melayani Tuhan itu mudah sekali. Sangat mudah. Karena orang melayani Tuhan, itu akan dikendalikan dari sorga. Roh Kudus yang mengendalikan dia. Demikian juga para pelayan sidang yang bukan full timer, hanya part timer. Ibu dan bapak yang kekasih. Anak-anakku yang masih muda dan remaja. Namun Anda melayani Tuhan. Belajar, walaupun hanya part timer, belajar penuh kerendahan hati. Bisa melayani Tuhan dalam segala keadaan, diejek, dibully, tidak dianggap, segala perkara no problem.
Kita harus bisa. Kalau menjadi pelayan sidang, harus total. Ya, jangan cuma diomongan tok. Cuma bisa omong tok. Percuma. Kita harus membuktikan bahwa kita punya hidup adalah orang yang melayani Tuhan. Karena kalimat pertama dari Wahyu 3 ayat yang ke-8 inilah yang menjadi kunci bagaimana saya bisa diberkati, saya bisa diurapi oleh Tuhan apa tidak. Juga para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya yang kekasih. Anda akan diurapi dan dipakai oleh Tuhan apa tidak. Tergantung dari kalimat pertama. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Ibu dan bapak hanya bekerja di rumah, mencari uang. Ya, usaha kerja apa untuk hidup sehari-hari. Untuk bisa menabung. Saudara, kerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Dengan kerendahan hati. Ya, kalau saudara bisa melakukan demikian, masa depan dan hari tua saudara, anak keturunan saudara, itu diberkati dengan luar biasa. Saya percaya karena saya melihat hasilnya. Itu sebab seorang anak Tuhan mulai sekarang, jemaat biasa mulai sekarang saya minta, ayo terjun membantu pekerjaan Tuhan, membantu gembala sidang Anda. Anda akan ikut menerima upah dan pahala dari sorga. Ya, Anda tidak perlu menjadi pendeta lebih dulu. Menjadi pendeta itu sangat angel. Sengsaranya banyak. Apalagi kalau baru merintis, air mata tok wis. Saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara tidak perlu menjadi pendeta. Sekarang saudara menjadi pelayan sidang yang baik. Amin. Ayo, siapa yang mau? Angkat tangan kanannya. Pejamkan mata, taruh tangan kiri di jantung, ikuti doa saya. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Karena malam hari ini, hamba tahu karakter dari seorang hamba Tuhan. Persyaratan-persyaratannya. Jadikan hamba Tuhan. Sebagaimana apa adanya saat ini. Supaya hamba kau pakai, sehingga apapun yang hamba inginkan kau beri. Bahkan apa yang hamba tidak tahu, engkau memberi kepada hamba. Karena hamba mau melayani engkau. Dalam kerendahan hati, kesucian hati, ketulusan hati, demi kemuliaan Tuhan. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah domba-dombamu menjadi pelayan-pelayan sidang yang baik, yang kau hargai, yang kau lihat bahwa mereka ada kerjaan buat engkau. Sehingga mereka engkau biayai, engkau gaji, engkau kasih bonus, engkau kasih kekayaan dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya berbicara banyak mengenai soal ini. Karena banyak orang melayani Tuhan sambil menyakiti Tuhan. Saya dulu pernah melakukannya. Tetapi saya bertobat sekian puluh tahun yang lalu. Mungkin ada 40 tahun yang lalu. Tapi saya dan istri bertobat. Karena kami melayani Tuhan hanya karena kemampuan. Karena kami sudah terlanjur terjun. Mau mentas itu malu. Itu sebab kami melayani Tuhan dengan greget manusiawi. Dengan semangat manusiawi. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Coba dicek. Kalau saudara melayani Tuhan dengan greget manusiawi. Saudara harus bertobat. Supaya apa? Supaya pelayanan saudara dilihat. Sekali lagi saya baca. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Apakah pelayanan kita menghasilkan pembukaan pintu-pintu gerbang Allah yang gak bisa ditutup oleh seorang pun di dunia? Ini loh tandanya. Ini buktinya. Bukti inilah yang absah,
yang legal dari Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan baik, pasti tidak ada pintu tertutup di depannya. Semua pintu pasti terbuka. Itu saya yakin. Karena apa yang tertulis di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8, kitab terakhir dari perjanjian baru, kitab terakhir dari Alkitab kita, itu sudah puluhan kali tertulis di mukanya. Pada Injil, pada surat-surat, ya. Saudara, itu sudah puluhan kali tertulis. Di Wahyu, difinalisasi lagi. Aku mau lihat kerjaanmu. Loh, di mana kerjaan? Nggak ada. Tuhan, aku adalah hamba-Mu yang besar. Aku pergi masuk-masuk membangkitkan orang mati. Aku mengadakan perjamuan kudus. Aku menyembuhkan orang sakit. Enggak, aku nggak lihat apa-apa. Kamu dari mana datangnya? Tanya Tuhan, malah Tuhan tanya, kamu dari mana? Masa engkau tidak kenal hamba Tuhan? Hamba berkhotbah di lorong-lorong, di daerah-daerah yang tidak baik. Enggak, aku nggak ngelihat. Repot loh saudara. Tuhan tuh nggak bisa bohong. Tuhan tidak bisa bohong. Kalau Tuhan bilang, aku nggak tahu kamu dari mana, memang benar-benar Tuhan nggak tahu. Fatal sekali buat saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara melayani sebagai pelayan sidang. Sebagai apapun yang saudara kerjakan di dalam rumah Tuhan. Membantu gembala saudara. Secara total. Kalau saudara berubah, banyak pelayan sidang yang lain akan berubah. Tetapi kalau saudara nggak berubah, saudara menjadi pelayan sidang yang sombong, yang angkuh, yang banyak mulut. Banyak mulut. Semua orang kan niru. Buat apa saudara melayani Tuhan? Saya nggak perlu orang-orang kayak begitu. Saya hanya perlu orang-orang yang tulus saja. Tuhan hanya perlu orang yang tulus saja. Yang tidak banyak mulut. Itu sebab ini penting sekali. Ya, siapa yang setuju? Beri tepuk tangan buat Tuhan. Para kekasih, bagaimana kita mengubah lemah menjadi kuat? Wahyu 3 ayat yang ke-8. Ini yang nomor 1 ya, ada 3 cara. Cara nomor 1. Bahwa pekerjaan Tuhan yang kau layani, itu sama dengan pembukaan pintumu. Ini loh saudara. Kenapa sih doanya lama nggak dikabulkan? Karena pintumu nggak dibuka. Kalau pintumu masih terkunci, ya biar kau menangis, biar kau berpuasa, percuma. Percuma. Saya ini melayani Tuhan 52 tahun. Mungkin saudara belum lahir, saya sudah menjadi pendeta. Jadi rahasia ini penting sekali. Kalau saya melayani Tuhan benar, semua pintu dibuka, saudara. Tapi kalau saya melayani Tuhan, seperti pada awal-awal saya dan istri melayani Tuhan, nggak ada pintu yang terbuka. Kita sampai kecewa, nangis. Sepertinya Tuhan membiarin saja. Sepertinya Tuhan nggak mau tahu. Bukan Tuhan nggak mau tahu. Tapi Tuhan nggak ngeliat bahwa si Timothy ini melayani dia nggak ngeliat. Gitu loh masalahnya. Jadi saya ingin supaya saudara ini ceto, clear. Ya, I want you to be exactly knowing about this very secret in serving and minister to God and give your glory just only to Him only. So that He will see whatever you did, whatever you have already done in your life, in serving Him. You don't need to show to Him, God, this is my work, this is my ministry. I have already served you in this case, in this field, in this problem. I have already, God. Please look at me. No, you don't need like that. God, by His own knowledge, will knowing who you are and what you did.
You have to realize about this. No matter what, you have already gave yourself to God. But if this only one single thing, it is our prideness and all our unrighteousness in serving God, this will make everything that we did just in vain and nothing before God. Saudara, itu sebab ini satu hal yang sangat penting sekali. Saya yakin kata hati Allah yang saya sampaikan masuk dan meresap dalam pikiran saudara. Dan akan membuat saudara menjadi hamba-hamba Tuhan yang dilihat. Dan kalau dia melihat saudara, walaupun saudara hanya pelayan sidang saja, hanya asyir melayani Tuhan, kolektan, penghitung kolekte, yang mendudukkan orang, menyambut orang saja, atau melayani di MK Mesbah Keluarga, saudara hanya seorang yang tidak berkhotbah. Tetapi saudara di mata Tuhan sangat berharga. Kalau saudara mempunyai kerendahan hati dan jaga mulut saudara, itu penting sekali. Seorang hamba Tuhan tidak boleh banyak mulut, harus sedikit bicara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk belajar, dirubah. Jangan sampai telat. Kalau saudara sudah terbaring di rumah sakit, saya bilang 50% telat. Mau apa lagi? Saudara mau bikin apa? Saya mau bikin apa? Terkapar di rumah sakit. Mau apa? Saudara, itu sebab kalau saya dan saudara masih dikasih kesehatan, masih dikasih akal budi, masih dikasih cara berpikir yang bening dan jernih, ayo total kepada Tuhan. Persembahkan hidup saudara hanya kepada Dia. Gak usah memperhatikan kiri kanan, segala macam, gak usah. Supaya pintu-pintu di mukamu dibuka. Dan tidak ada yang bisa nutup di depan kamu. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani sama kau. Coba aja. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya nomor 1. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi sekali lagi, nomor 1, bahwa pekerjaan Tuhan yang kau layani sama dengan pembukaan pintumu. Katakan amin. Para kekasih, dan saya ingin untuk kita memperhatikan. Ya, video ini 4 menit sudah pernah kita saksikan ya. Tetapi mungkin sebagian saudara belum, makanya saya ingin memutarnya lagi. Bahwa kita melayani Tuhan itu belum selesai. Kita selesai kalau mati. Ya. Ibu Gembala sudah selesai. Dia sudah 3 tahun, 2 bulan, 3 tahun, 1 bulan, 29 hari. 3 tahun, 2 bulan, 3 tahun, 1 bulan, 29 hari. Ya, dia sudah selesai. Tetapi saya belum, saudara belum. Mari kita akan melihat. Ini pesan buat kalian, para pelayan Tuhan, full-timer, part-timer, pendeta, penginjil, hamba Tuhan yang lagi capek, stres, frustasi, selalu dicela, nggak pernah diapresiasi, dan sebagainya. Dengerin ya sampai habis. Aku mau cerita dulu tentang sepasang misionaris yang pergi ke Afrika. Setelah 40 tahun melayani Tuhan dengan setia, si misionaris ini, Henry Morrison dan istrinya, kembali ke New York di tahun 1900-an. Ketika itu kapal yang mereka tumpangi mendekati dermaga. Henry melihat dan merasa terharu karena kerumunan orang yang tampaknya menyambut mereka. Wah, ternyata mereka tidak dilupakan. Itu pikiran mereka. Tapi rupanya di kapal yang sama ada Presiden Theodore Roosevelt yang kembali dari perjalanan berburu di Afrika. Dan orang banyak tadi mau menyambut Roosevelt, bukan si misionaris itu dan istrinya. Dan sambutan itu memang sangat meriah. Bendera berkibar, ada band yang menyambut, dan wartawan juga sudah siap dengan mic dan kameranya. Sementara itu, Henry dan istrinya berjalan perlahan tanpa diperhatikan oleh siapapun. Mereka memanggil taksi yang membawa mereka ke apartemen 1 kamar yang disediakan oleh Dewan Misi. Selama beberapa minggu berikutnya, Henry berusaha keras untuk melupakan kejadian tersebut, tapi gagal. Ia semakin tenggelam dalam depresi
Hingga suatu malam ia berkata kepada istrinya bahwa semuanya terasa tidak adil. Seorang pria yang kembali dari perjalanan berburu mendapat sambutan yang begitu meriah. Sementara mereka yang telah memberikan hidup untuk melayani Tuhan selama bertahun-tahun tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Istrinya memperingatkan Henry untuk tidak merasa seperti itu. Tapi Henry nggak bisa menahan perasaannya. Baginya, ketidakadilan itu terlalu menyakitkan. Istrinya kemudian mengingatkan bahwa Tuhan tidak keberatan jika mereka mempertanyakannya dengan jujur. Ia menasihati Henry untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan dan menyelesaikannya segera. Mendengar nasihat itu, Henry pergi ke kamarnya, berlutut dan mulai mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Ia mengungkapkan rasa frustasinya dan kejengkelannya atas situasi yang dihadapinya. Karena mereka telah melayani Tuhan dengan setia tanpa mengeluh selama bertahun-tahun. Namun kejadian di dermaga itu terus menghantuinya. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh selama sekitar 10 menit, Henry kembali ke ruang tamu itu dengan wajah yang lebih tenang. Istrinya melihat perubahan itu dan bertanya apa yang telah terjadi. Henry menjelaskan bahwa Tuhan telah menenangkan hatinya. Ia telah memberitahukan kepada Tuhan betapa pahit hatinya melihat sambutan besar yang diterima presiden, sementara ia dan istrinya tidak mendapatkan sambutan sama sekali. Saat itu, Tuhan meletakkan tangannya di pundak Henry dan berkata, "Henry, kamu belum pulang." Satu kalimat ini ibarat air dingin yang menetes ke dalam hatinya yang panas karena amarah. Dengan pemahaman baru ini, Henry merasa damai. Ia menyadari bahwa sambutan sejati yang ia nantikan bukanlah di dunia ini, melainkan di surga kelak, rumah yang sebenarnya. Inilah janji Tuhan kepada orang-orang yang setia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tugasmu belum selesai, kawan. Tanggung jawabmu masih belum beres. Kerjakan semua pelayananmu. Jangan kecil hati, apalagi mundur. Tuntaskan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Abaikan mereka yang tidak menghargaimu. Buang kekecewaanmu kalau kamu diremehkan selama ini. Jangan kecil hati. Atau pelayananmu hanyalah dianggap tugas yang kata orang tugas yang kecil. Tapi di mata Tuhan tidak ada tugas kecil dan tugas besar. Tuhan melihat orang-orang yang setia. Dia menyiapkan penyambutan bersama para malaikat di surga kelak ketika kamu selesaikan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Semua katakan bersama saya, tugas saya belum selesai. Ayo bilang, tugas saya belum selesai. Amin. Semua yang Tuhan berikan kepada kita masih mungkin tinggal sedikit atau masih panjang. No problem. Tetapi tugas saya dan tugas Anda belum selesai. Gak perlu di-aplaus, gak perlu disambut, gak perlu ditepuk tangan. Besok kalau kita mati, kita disambut di sorga. Sekali lagi yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Besarkan hati saudara. Selalu saya katakan pada diri saya sendiri, saya tidak mau menyerah, saya nggak mau kalah, saya nggak mau takluk pada siapapun. Karena tugas saya masih panjang. Dan saya mempunyai kuasa dari Tuhan. Dan itu sebab pintu-pintu akan terbuka di muka saya. Berdasarkan Wahyu 3 ayat yang ke-8. Karena saya melayani dengan beres. Kalau saya melayani tidak beres, saya nggak bisa bilang begitu. Oke. Itu sebab saya ingin semua pelayan sidang di dalam sinode ini dan semua pelayan-pelayan dalam gereja-gereja di dalam GKG ini yang membantu pendeta saudara harus beres. Beres sedikit bicara. Jangan banyak mulut. Itu penting. Supaya kau masuk surga. Percaya deh. Yang kedua, 3 rahasia yang ubah lemah jadi mampu dan kuat. Saudara, ya. Bahwa menuruti firman
itu akan membuat kau menjadi sangat kuat. Ya, itu ada pada kalimat kedua dari Wahyu 3 ayat yang ke-8 tadi. Perhatikan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Amin. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan ya. Jadi di sini tentang kekuatan kita. Itu sebab saya tulis bahwa menuruti firman sama dengan membuat kita jadi sangat kuat. Nah, ya, ini harus diperhatiin, saudara. Jadi kalau seorang hamba Tuhan melayani Tuhan, dia kurang firman-Nya, dia kurang pengetahuan Alkitab-nya, dia harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman. Karena dia dibutuhkan oleh jemaat. Domba-domba menantikan makanan yang kuat, makanan yang bergizi dari dia. Saudara, jangan menjadi seorang hamba Tuhan yang hanya keluyuran saja, jalan-jalan aja, keliling aja. Tidak mau belajar firman. Senengnya hanya kalau kemana. Gak penting itu. Besok masuk sorga, kita kemana-mana di sorga. Amin. Selama di sini kita harus jaga. Selama di sini kita masih hidup, maka kita harus buktiin sama Tuhan. Ya, ayat kalimat kedua ini indah sekali. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuh lihat. Ya, tadi yang pertama aku tahu pekerjaanmu. Pekerjaanmu menonjol loh di mataku. Aku bisa ngelihat loh pekerjaanmu. Oh, walaupun cuma sedikit, cuma di desa aja, aku ngelihat. Kalimat kedua, aku tahu bahwa kekuatanmu nggak seberapa. Tetapi, nah ini dia, ya. Namun engkau menurut firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Wow. Luar biasa ini. Saya kepingin memenuhi ayat ini. Kepingin sekali. Saya ingin supaya saya tidak menyangkal namanya. Saya kepingin supaya saya lebih total lagi sama Tuhan. Supaya Tuhan betul-betul membuka pintu-pintu di muka saya. Kalau saya mendoakan orang yang pintu gerbangnya terkunci, tergembok, dipalang dengan besi. Kalau saya mendoakan orang-orang yang pintunya tertutup ini, maka pintu itu akan terbuka bagi orang ini. Saya kepingin demikian. Itu sebab dalam satu ayat ini, Wahyu 3 ayat yang ke-8, saya membagi dua. Rahasia pertama tadi, bahwa orang yang melayani Tuhan itu menerima mujizat pintu terbuka. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang menuruti firman, maka dia mempunyai kekuatan yang dahsyat. Saya boleh tidak punya uang yang cukup. Saya boleh tidak punya pendidikan yang tinggi. Saya boleh tidak mempunyai segala human resources, semua daya kemampuan manusiawi saya. Saya boleh lemah. Tetapi kalau saya menuruti firman, Tuhan kirim semua yang saya lemah tadi yang saya sebut, uang Tuhan kirim. Tuhan kirim kesehatan. Tuhan kirim apalagi kuasa untuk menengking pekerjaan iblis. Tuhan kirim apalagi mujizat. Tuhan kirim pembukaan jalan. Sehingga orang yang saya doakan mengalami jawaban dari Tuhan. Harusnya seorang hamba Tuhan itu begitu. Bukan malah memberati jemaat. Tetapi bikin enteng jemaat. Saudara, ya, ini satu hal yang Tuhan ingin bicara kepada kita semua. Dan kalau saudara membantu gembala saudara di gereja saudara, saudara akan memperingan beban pendeta saudara. Karena mereka bebannya berat. Itu sebab tolonglah dengan saudara melayani pekerjaan Tuhan di gereja saudara. Saudara membuat lebih enteng gembala saudara. Sehingga mereka boleh lebih total di dalam bersekutu dengan Tuhan. Dan lebih sedikit memikirkan hal-hal duniawi.
Karena ada orang-orang yang muncul. Dari Bible study ini ada orang-orang yang muncul untuk menjadi pendukung dari gembalanya. Dan itu akan dahsyat. Kemajuan luar biasa akan dicapai oleh gereja, saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Para kekasih, itu sebab saya ingin supaya kita semua menyadari ini adalah hal yang penting sekali yang saya dan Anda harus ketahui. Yang ketiga, Wahyu 3 ayat yang ke-10, mohon seorang saudara tolong bacakan. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Terima kasih Ibu Yani. Ayat yang ke-10 ini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Kita tidak bisa menanti Tuhan pada jalan yang benar. Kita tidak bisa berjaga-jaga kalau kita kurang firman. Ini ayatnya nih di sini. Ya. Jadi bahwa tekun menanti datangnya Yesus akan dilindungi dari kejinya pencobaan yang akan datang di seluruh muka bumi. Itu sebab orang mengerti firman, dia akan diselamatkan. Ya, saudara, pengertian tentang firman ini mumpung kita masih bisa. Sesibuk apapun saudara punya pekerjaan di rumah, ibu pasti sangat repot di rumah. Mulai malam ini berjanjilah ibu bahwa ibu akan memberikan waktu khusus 15 menit barangkali atau 30 menit barangkali. Cukup untuk ibu membaca Alkitab, merenungkan firman, mencari hadirat Tuhan. Wow, ibu itu membangun keluarganya luar biasa. Ibu itu membuka pintu sorga sehingga Tuhan mencurahkan anugerah. Ya, bapak-bapak juga demikian. Bayangkan kalau istri berbuat demikian, suami juga berbuat demikian. Anak berbuat demikian. Bayangin di dalam rumah 3 orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengerti firman, lebih dekat kepada Tuhan. Bayangin rumah tangga saudara, kayak apa berkatnya. Saya nggak bisa mikir deh. Itu sebab penting kita menyelamatkan keluarga kita sendiri. Itu nomor 1. Ya, sehingga mereka semua mempunyai totalitas bersama dengan kita. Ya, supaya mereka sama-sama dengan kita mengerti firman. Kalau mereka mengerti firman bersama dengan kita, hasilnya dahsyat. Tidak ada yang mustahil dalam rumah tangga kita. Umpamanya kita sudah meninggal, kita sudah mati, anak keturunan kita akan mewarisi segala anugerah dari Tuhan. Gara-gara kita masih hidup. Ketika kita masih hidup, kita itu sangat total kepada Tuhan. Kita mati meninggalkan hadirat. Kita mati meninggalkan berkat. Kita mati meninggalkan kemuliaan Tuhan. Yang akan terus ada dalam seluruh jemaat. Dan juga bagi anak keturunan kita. Yang percaya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebab dalam Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-11. Ya, Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-11. Ya, saudara, mari saya ingin kita membaca lebih dulu. Ayub 36 ayat yang ke-11. Seorang saudara tolong bacakan. Ayub 36 ayat 11. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Para kekasih, ya, jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Tuh lihat, mujur sampai mati. Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Hebat kan? Mau belajar dari mana saudara bisa dapat kesaktian kayak begini? Belajarlah dari firman.
Itu sebab saya merasa terharu banget. Karena setiap kali kita mengadakan Bible study, saudara begitu banyak mau datang kepada Tuhan. Saudara akan menerima dari Bapakmu di sorga segala kasih karunia yang dijanjikan oleh Dia. Saudara akan pulang menyelesaikan Bible study setiap kali. Saudara menerima di atas kepala saudara segala karunia, kasih karunia Tuhan, anugerah, kuasa untuk mengalahkan segala sesuatu. You can get it over. Engkau bisa menghalau semuanya, engkau bisa menghandle semuanya, engkau bisa mengantisipasi semuanya. You can do so many things with the power and a little bit of the authority of God. You don't do by yourself, by your energy, by your experience, by your degree, by your anything that you have already. No. You take and you leave everything behind you. Because you know the Bible. You know what the doctrine of the words of God. And that's why God, He Himself, will do for you. He is the El Shaddai. He that owns His own. And I believe that you, if you believe in Him, and you do the words of God, you can do the more than whatever you have already achieved until today. The days before you will become so grateful, so fruitful, and so successful. So many achievements you will get from God and from the Holy Spirit in your life. Saudara, yakinlah kita menutup pelajaran ini dengan satu keyakinan bahwa dengan kita pegang perjanjian Tuhan, kita mau belajar dan kita mau total, kita mau rendah hati, kita mau sederhana di hadapan Tuhan. Kita tidak mau macam-macam. Maka Tuhan selama 2 minggu ini sampai kita ketemu lagi nanti dalam pelajarannya akan datang, Tuhan dalam 2 minggu ini akan melimpahi saudara dengan cara ilahinya. Tuhan dengan segala kemampuannya akan memberikan kepada saudara dan kepada saya kasih karunia yang tak berhenti. Dan saya yakinkan saudara, perjanjiannya adalah ya dan amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, itu sebab saya ingin supaya kita semua memperhatikan bahwa kesempatan yang saat ini kita miliki harus kita pakai sebaik-baiknya. Saya akan membawa saudara ke daerah Sulawesi Utara, daerah Manado, dan area sekitarnya. Ya saudara, video singkat ini akan memberitahu kepada kita, saudara, bahwa memang mereka daerah Kristen, tetapi sudah mulai terancam. Tetapi mereka masih tetap berani. Kita lihat videonya. Mereka mengadakan KKR, kebaktian di tengah-tengah pasar. Dan itu banyak pasar setiap hari mereka lakukan. Kita akan lihat. Itu pasar sudah. Haleluya,
Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya mungkin kita tidak bisa bikin di sini ya. Tetapi kita melihat dengan cara yang lain kita bisa mengabarkan Injil. Amin. Itu sebab kiranya semangat kita harus terus berkobar. Ya, para gembala, para pengkhotbah kalau melihat jemaatnya melempem, ya, saya seringkali juga memaksa mereka harus semangat. Sebab orang melempem itu pekerjaan setan. Ya, semua gembala harus tahu. Kalau jemaat kita itu melempem, gak semangat, nadanya rendah, ini pekerjaan setan. Mereka dijajah sama setan ini. Makanya kalau saya khotbah, selalu saya tidak mau. Mereka harus semangat, mereka harus menengking setan dari hati dan pikiran mereka, dari feeling dan passion mereka. Sampai mereka dimerdekakan. Sehingga kalau mereka semangat, iblis pergi keluar dari hidup mereka, mereka bisa menerima anugerah penuh. Tetapi kalau mereka melempem, mereka tidak semangat, mereka low, mereka pulang kosong. Ya, makanya dalam jemaat saya sangat keras mengenai soal ini. Saya minta mereka harus semangat. Sebab tidak semangat adalah percuma. Mereka semangat, mereka menerima lebih banyak. Ya, itu sebab saya ingin menitipkan pesan pada semua para kekasih, kalau di gereja sing semangat. Kalau saudara semangat, Tuhan memberkati saudara, pintu selalu terbuka. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Para kekasih, saya sampaikan di sini. Mari kita akan masuk dalam pengurapan dan saya minta izin pada Bapak host untuk kita masuk dalam pengurapan. Siapkan minyak saudara. Saudara, setiap kali Bible study kita mengurapi kepala kita makan perjamuan kudus. Saudara, itu bukan hal kecil loh. Itu dua hal gede. Dua hal yang dahsyat. Hargailah. Kalau saya menghargai pengurapan minyak, saya menghargai perjamuan kudus, maka Tuhan akan menjadikan nyata. Kenapa anakku ini, dia selalu pegang, aku punya ritual, aku punya ketentuan. Mengurapi dengan minyak, makan perjamuan kudus. Aku harus pelihara. Aku harus pelihara dia. Aku harus jaga dia sebagai biji mataku. Aku harus mencintai dia. Itu loh saudara. Itu sebab di gereja kami setiap hari Minggu ada perjamuan kudus. Setiap hari Rabu dalam Bible study ada pengurapan minyak. Itu sejak mulainya COVID. Dan saya tidak mau menghentikannya. Saya tidak mau menghentikannya. Karena ini pekerjaan ilahi. Kalau saya menghentikannya, saya jahat. Saya harus melanjutkan terus. Supaya domba-domba Tuhan menerima khasiat yang nyata di dalam hidup mereka. Mereka pulang setiap kali dari Bible study, mereka pulang setiap kali dari KKR hari Minggu, mereka menerima bahkan yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati mereka, karena Tuhan sudah menyediakan bagi mereka. Amin. Mari semua memejamkan mata, angkat minyak dengan jari tangan kanan kita ke atas, taruh tangan kiri pada jantung kita, mari ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah berfirman, sekarang izinkan dan layakkan hamba untuk mengurapi dahi hamba dengan minyak urapan. Jadikanlah minyak yang biasa ini menjadi minyak urapan ketika menyentuh dahi hamba. Katakan, dalam nama Yesus, silakan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus, aku diurapi Roh Kudus. Sekali lagi, urapannya luar biasa. Memulihkan hidupku, memberkati aku, menyembuhkan aku, membangkitkan aku, menjadikan aku saksi keajaiban bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, terjadi demikian.
Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Dengan suara saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus sekali lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diurapi, dipenuhi dengan firman, mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.